cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Selamat kita berjumpa kembali di dalam kita beribadah hari ini. Tentunya kita semua masih merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera di bulan Desember ini, di mana momen Natal yang masih kita rasakan. Dan saya percaya hari ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib terus kita alami. Amin. Ketika kita bersama-sama mengasihi Tuhan. Yes. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan bagi saudaraku yang ada di benua Australia, saya katakan shalom. Shalom. Bagi saudaraku yang ada di gereja PLC yang ada di kota Melbourne, demikian saudara-saudaraku yang ada dalam keluarga PA Peniel yang ada di kota Brisbane dan sekitarnya, yang ada di kota Sydney dan sekitarnya, saya katakan shalom. Shalom. Demikian juga bagi saudara-saudaraku semua yang ada di Indonesia. Saya mulai dari Jawa Barat yang ada di kota Bandung, di mana Jemaat Kristen Indonesia. Shalom. Shalom. Demikian juga Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Tangerang, Banten. Shalom. Shalom. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada dalam PA Peniel, yang ada di kota Medan, yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, dan Wonogiri, bahkan yang ada di kota Jakarta, saya katakan shalom. Shalom. Demikian juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik atau YPKB Jakarta. Demikian juga bagi saudara-saudaraku para hamba-hamba Tuhan fellowship YPKB yang ada di Rotendao, pulau yang paling selatan di Indonesia, yang ada di Provinsi NTT. Saya nyatakan shalom. Shalom. Mari hari ini kita sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama beribadah hari ini. Mari saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Sebab hari ini adalah hari yang terindah, hari yang teristimewa untuk kami boleh datang menghadap Engkau ya Raja segala Raja. Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku, hari ini kami menyerahkan roh jiwa tubuhku kembali. Biar Tuhan yang merestorasi hidup kami, Tuhan yang memberi kekuatan dan kesegaran yang baru. Bahkan di dalam kami terima aliran-aliran kehidupan yang daripadamu. Dan kami terima akan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah di hari ini. Sehingga kami boleh bersukacita, kami boleh dikuatkan kembali. Dan kami boleh menemukan betapa besarnya kasih-Mu, betapa dahsyatnya rencanamu yang terbaik yang Kau berikan di dalam hidup kami. Tuhanku, kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Bahkan tempat di mana kami berkumpul, buat anak-anak Tuhan yang hari ini bersama-sama dengan kami percaya malaikat surgawi kami perintahkan untuk mencurahkan darah Kristus, sehingga tempat di mana kami berkumpul, di situ kudus Engkau berkenan hadir, sehingga kami terima berkat-Mu, kami terima anugerah-Mu, bahkan segala berkat rohani itu tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami mau puji dan sembah Engkau. Kami menyerahkan agenda kami hari ini, semua jadi di dalam rencana-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, ini momen Natal, momen yang luar biasa untuk kita bersaksi mewartakan bahwa Yesuslah Raja. Amin. Dia jalan keselamatan, Dia kebenaran dan kehidupan. Mari kita mau memuji Tuhan. Mari saja kita berdiri bersama-sama, kita memuji Dia bersorak-sorai. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, firman Tuhan berkata, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi nyatakan, aku jalan kebenaran, jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Itulah firman Tuhan. Aku percaya, amin. Jadi manusia namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Dialah juru selamat kita, Dia Raja segala raja. Mari kita tetap percaya di dalam namanya. Mari nyatakan, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari Bapak Ibu nyatakan, glory haleluya. Ya, glory haleluya, amin. Glory haleluya, glory haleluya. Nyatakan, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bersukacita. Glory bagi Dia. Serukan namanya bahwa Yesus Tuhan, Yesus Raja. Amin. Mari, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi, glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan. Sekali lagi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya di glory. Ya, glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, haleluya bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan namanya Yesus. Diserukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, Yesus Raja, hey, Yesus Tuhan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita. Sekali lagi nyatakan, oh, kita akan merasa bahagia
Bila kita menyembahnya, amin, kita akan merasa sukacita. bila sekali lagi nyatakan, kita akan merasa bahagia. Amin. Bila kita menyembahnya, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan, oh, dan nyanyi. Haleluya, Yesus Tuhan, kemuliaan bagi Raja kita. Amin, 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 amin. Haleluya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saatnya kita kembali untuk menyembah Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi dalam hidup saudara hari ini? Tetapi firman Tuhan berkata, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Bila kita menanti-nanti Tuhan, seperti burung Raja Wali yang semakin kuat, lebih kuat. Dan kita percaya hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu kita hadirat Tuhan. Saudaraku, mari lakukan penyembahan bagi Dia. Renungkan kehidupan kita, sebab kita akan mengakhiri tahun 2020 bila kita berjalan di dalam Tuhan. Biarlah kita tetap ada dengan Dia. Hati yang menyembah, hati yang menyala-nyala, roh yang kuat di dalam Dia. Mari hari ini saya ajak kita rindukan Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah kita, biar Dia mengalirkan kuasanya, mengurapi kita. Bahkan tanpa kita sadari, Dia pulihkan kita. Haleluya, haleluya. Holy Spirit, fall on me now. Sembah Dia, saudara. I need your anointing, come in your power. Yes, Lord. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, Come, Holy fall Spirit, on me now. touch me, Jesus. I need your anointing, come in your I love you, power. Lord. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, Your power, and every day You're my I soul. grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your Here I hand, am, Lord. drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari inginkan Tuhan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Roh Kudus, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Biar mengalir minyak yang daripadamu Tuhan, Yang baru Engkau urapi kami, sehingga kami boleh menembus batasmu mengalir penuh di dalam kekuatanmu. mengalir pulihkan. Amin. Kuasa
kuasamu bebaskan hidupku. Ini kerinduan kami. Yang ku rindu sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari sekali lagi rindukan Tuhan. Mari datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Ya Tuhan, mengalir penuhi kami Tuhan. Engkau pulihkan kami. Haleluya. Ini kerinduan kami. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu. Inilah setiap kami Bapa. Engkau yang membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Engkau yang sanggup memulihkan kami, yang menuntun kami sampai di puncak destiny dengan kekuatan-Mu yang luar biasa. Maka kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Satu kali kita nyatakan, yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh kuasamu. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu, kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Cari wajahnya saudaraku. Selama Ia berkenan ditemui, selama hari masih siang. Haleluya. Datang pada Yesus, minta urapan Roh Kudus-Nya. Tuhan yang sanggup pulihkan, Tuhan yang sanggup memberi perlindungan, Tuhan yang sanggup membuka
Asakana lambayana. Bikakayata sakana lambayana. Biakara lamata sono boyo sekakana lamata. Pegang tangan kami Tuhan, bawa hidup kami Tuhan dalam rencana-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Ya Bapa, kami berseru, Yesus, Adonai Elohim, El Shaddai, Yeshua Mashiach, Engkau Tuhan. Sekarang Tuhan, sekarang Tuhan, bawa kami dalam pengenalan akan-Mu. Bawa kami di dalam kasih anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, sehingga kami ada di dalamnya. Kami menanti-nantikan Tuhan. Kami boleh berpegang teguh di dalam pengakuan kami bahwa Engkau yang sang firman-Mu ya dan amin. Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Engkau yang menggenapi akan janji-Mu. Haleluya. Bawa kami masuk lebih dalam dalam roh dan kebenaran. Dalam roh yang Sebab Tuhan mengendaki penyembah-penyembah yang benar. Mari jadilah penyembah-penyembah yang benar, yang sungguh-sungguh dari dasar hati dan roh kita menyembah Dia. Sekali lagi katakan, ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran.
kita berdiri di hadapan Tuhan sekali lagi. Mari nyatakan iman kita. Kita bersuah. Bukan hanya itu saja, kita sedang bernubuat, membangkitkan roh iman kita, sehingga apa yang Tuhan janjikan terjadi, digenapi dalam kita. Mari kita berkata sama-sama. 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup, sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di utara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yakinlah Tuhan memberkati kita. Dialah Tuhan yang sungguh baik. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati,
akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan mengenyangkan kita, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Waktu saya serahkan kepada Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari sesuatu yang pernah kita baca di dalam Daniel 11 ayat 32. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami boleh berjumpa kembali dengan orang-orang yang sudah Tuhan tebus dimanapun mereka berada. Tuhan, kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Dan firman-Mu berjanji, maka kami akan mengerti kebenaran-Mu. Dan kebenaran yang kami mengerti akan membebaskan kami dari setiap belenggu yang membelenggu kami orang-orang yang Kau kasih itu. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus yang memperdamaikan kami, yang menguduskan kami, yang membenarkan kami, ada di dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara yang kekasih, kita sudah mempelajari Daniel pasal yang 11 ayat yang ke-32. Saya ulang sekali lagi, saya baca. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjiannya Tuhan akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, kita sudah mempelajari ini, tapi saya tidak akan mempelajari ini lagi. Cuman berdasarkan ini, saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Yesus Kristus. Kemudian, dan mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Kemudian dikatakan, dan mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Mengenal persekutuan antara kita dengan Yesus di dalam penderitaannya. Lanjutnya berkata, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, inilah yang akan kita pelajari, ya, supaya kita makin lebih mengenal Dia, ya. Kemarin waktu kita belajar mengenai Daniel pasal 11 ayat 32,
ada tiga tipikal jemaat di zaman akhir. Saya tidak mengatakan akhir zaman ya, zaman akhir. Ada tiga. Yang satu, kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan itu seringkali melemparkan janji-janji kepada kita, ya. Dan kelompok yang satu ini, saya pernah berada di kelompok itu, ya. Tatkala saya melihat fakta kehidupan dengan apa yang Tuhan janjikan, sepertinya jauh. Dan saya mencoba supaya apa yang Tuhan janjikan itu terwujud di dalam hidup saya. Dan saya berusaha sekuat tenaga, namun saya gagal. Saya berpikir, mengapa untuk meraih janji yang luar biasa ini sulit waktu itu, ya. Ternyata dalam perjalanannya waktu, saya mengerti bahwa salahnya di saya, bukan di Tuhan. Saya mempunyai pikiran saya sendiri, saya mempunyai kebenaran sendiri, dan kebenaran yang Tuhan sampaikan itu saya paksakan untuk masuk ke dalam kebenaran saya. Nah, itulah respon yang salah. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mempercayai janjinya Tuhan itu, covenant itu. Dan ini adalah umatnya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya yang tadi, yang tidak menghargai covenant-nya Tuhan, menolak covenant-nya Tuhan, mereka sangat mudah untuk dibujuk. Mereka sangat mudah untuk dikerjain oleh roh-roh jahat. Ya. Tetapi umat yang mengenal Tuhan tadi dikatakan akan kuat. Selain akan kuat, dia akan bertindak. Bertindak untuk apa? Itu yang akan kita pelajari nanti. Kemudian yang ketiga dikatakan adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana ini adalah orang-orang yang mencari kebenaran ini melalui literatur dan digali luar biasa. Dia bisa menjelaskan, bisa mendidik, menceritakan kepada banyak orang dan membuat orang itu terkagum-kagum. Tapi hanya pengetahuan saja. Jadi tidak masuk kepada pengenalan secara pribadi, berbeda dengan umat tadi yang kedua. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat dan membandingkan dengan Filipi pasal yang ketiga. Ini yang menarik. Filipi yang ketiga tadi pasal 3 ayat 10 berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus." Tidak mungkin Anda mau mengenal Tuhan tanpa membaca literatur. Tidak mungkin. Anda mengenal Tuhan tanpa membaca, maksud saya mengenal Yesus, tanpa membaca Alkitab. Tidak mungkin. Jadi kita harus melalui literatur, melalui Alkitab, ya. Tapi setelah itu yang diinginkan oleh Paulus adalah mengenal secara pribadi. Setiap orang Kristen tatkala ditanya siapakah Yesus, oh dia anak perawan Maria, ya. Dan dia dilahirkan bukan karena nafsu manusia. Kemudian ditanya lagi, oke, siapakah Yesus? Yesus yang dirayakan di hari Natal ini. Jadi jawaban-jawaban kita nggak bisa ke dalam. Dan saya berharap saat ini Anda akan mengerti lebih dalam lagi, ya. Tadi Paulus berkata, yang aku kehendaki, mengenal Dia, mengenal Yesus dulu. Oke, kita sudah belajar kemarin bahwa tatkala Yesus hadir di muka bumi ini, didahului dengan pemberitaan malaikat untuk menyampaikan pesan kepada Maria yang sudah dipilih.
Maria yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus. Dan Maria salah di dalam menangkap. Dia berkata, aku belum kenal laki-laki. Aku belum pernah berhubungan fisik dengan laki-laki. Itu maksudnya. Bagaimana aku hamil? Malaikat itu menjabarkan bahwa Roh Kudus akan turun atas dia. Turun atas dia bukan ada di atas kepala ini, tetapi masuk ke dalam tubuhnya. Dan kuasa Tuhan akan menaungi. Menaungi artinya membungkus dari depan, belakang, samping kiri, samping kanan, dan seluruhnya sampai ke bawah. Dia dijelaskan bahwa engkau hamil dari Roh Kudus, bukan dari laki-laki lain, bukan dari benih seorang laki-laki, bukan, tapi dikatakan dari Roh Kudus. Nah, kalau Anda mau mengenal Yesus, Anda harus mengerti ini. Yesus yang awalnya adalah roh, kemudian masuk ke rahim seorang perawan Maria. Oleh rahim perawan Maria ini, roh tadi dibungkus dengan daging manusia yang sama dengan daging Anda dan daging saya. Untuk apa? Untuk proyek penyelamatan yang membutuhkan darah. Kalau Yesus tetap roh, nggak bisa. Dicambuk nggak bisa, dipaku, disalib nggak bisa, dipegang nggak bisa. Justru Yesus ini yang roh tadi dibungkus oleh daging yang sama dengan daging Anda dan daging saya melalui rahim Maria. Nah, karena dia sudah memiliki daging yang sama dengan daging kita, dicambuk keluar darah, dipaku keluar darah, dibuatkan mahkota duri, disuruh pasang di kepalanya, dipukul keluar darah. Kalau dia masih tetap roh, tidak bisa. Dan ini yang dipelajari oleh Rasul Paulus. Aku ingin mengenal dia, Yesus yang tidak terbatas, sekarang membatasi dirinya karena yang roh menjadi daging. Nah, kita melihat di dalam perjalanan pelayanannya, Yesus bisa ngantuk, bisa capek, bisa tidur. Dan apa yang terjadi? Melalui kehidupan Yesus itu, Yesus menunjukkan bahwa walaupun dia sekarang dibatasi dengan daging, tapi dia tidak kedagingan. Walaupun Yesus dibungkus oleh daging, Yesus tidak berbuat dosa. Itu ditunjukkan oleh Yesus. Tatkala Yesus ada di dalam perahu bersama murid-muridnya, gelombang mencoba datang, mencoba untuk menghentikan pelayanan Yesus. Yesus tidur, murid-muridnya bangun, murid-muridnya membangunkan dia, dan muridnya berkata, "Guru, engkau tidak peduli, kita mau binasa ini." Yesus berkata, "Engkau kurang percaya." Kemudian Yesus berdiri dan berkata, "Tenang, teduhlah." Apa yang terjadi? Teduh. Gelombang yang tadinya begitu besar tunduk dengan perkataan Yesus. Kenapa? Ingat, Yesus adalah roh, dibungkus oleh daging melalui rahim Maria, tetapi kekuatan roh itu masih ada, sehingga dia bisa berkata, "Tenang, teduhlah." Sampai akhir pelayanannya, Yesus masih menunjukkan kuasa perkataan itu, karena dia roh. Pada waktu dia ditangkap di Taman Getsemane, Petrus mengeluarkan pisau. Kemudian telinga salah satu hamba dari imam besar dipotong oleh Petrus. Putus.
Yesus masih menunjukkan kekuasaannya. Diambillah telinga itu, ditempel kembali. Nah, itulah Yesus yang harus kita kenal. Bagaimana Anda bisa mengenal Dia? Bacalah firman Tuhan. Anda membaca literatur, silakan. Dan Yesus datang ke muka bumi. Firman berkata bahwa Yesus itu adalah firman pada mulanya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan kemudian firman itu menjadi daging. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, kita loncat sampai kepada ayat yang ke-14. Firman itu menjadi daging, tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, berbahagialah kita yang hidup di zaman akhir. Banyak literatur mengenai Alkitab. Alkitab sudah terbentuk menjadi buku yang sekarang ini. Dan kalau kita bandingkan dengan gereja mula-mula, kita lebih beruntung. Karena apa? Alkitabnya sudah firm, sudah terbentuk. Ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ya, saya harus dalam waktu yang singkat harus menjelaskan ini, dan saya sudah jelaskan. Kemudian yang berikutnya, dan mengenal kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Bagaimana Yesus bisa ditangkap dan bagaimana Yesus bisa disalibkan? Tadi saya katakan Yesus itu adalah roh. Jadi selama roh itu masih ada di dalam dirinya, Roh Kudus itu, maka Yesus tidak bisa dianiaya. Peristiwa di Taman Getsemani, Yesus dijumpai oleh satu rombongan yang cukup besar, dipimpin oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Dan Yesus bertanya, siapakah yang kau cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, akulah dia. Ada satu eksiden di sini. Waktu Yesus berkata, akulah dia, kuasa yang ada di dalam dirinya itu keluar, mendorong polisi-polisi Bait Allah itu. Dikatakan sampai mereka berjatuhan. Luar biasa. Dan selama Yesus tidak menyerahkan dirinya, dia nggak bisa dikuasai. Kemudian untuk yang kedua kalinya, Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Kalau engkau mencari aku, biarkan mereka yang lain pergi. Yesus menyerahkan dirinya. Waktu Yesus menyerahkan dirinya, Yesus rela kuasa itu tidak bekerja. Dan supaya apa? Supaya Yesus bisa mengeluarkan darah. Dan nantinya kita akan tahu Yesus mengeluarkan darah untuk yang pertama, menebus Anda dan menebus saya dari semua kesalahan, dosa, dan akibat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui darahnya Yesus menguduskan hidupmu dan hidupku. Kehidupan Anda dan saya tidak bisa dibereskan dengan apapun kecuali dengan darah anak domba. Yang ketiga, dengan darahnya Yesus memperdamaikan kita dengan dirinya, dengan Yesus sendiri. Dengan darah Yesus kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Firman Tuhan berkata demikian, maka saya mempercayainya. Kemudian yang berikutnya, dengan darah Yesus kita dibuat benar. Kita dibenarkan dengan darah Yesus. Kalau nggak dibenarkan, kita akan sengsara. Kalau tidak dibenarkan, kita tidak bisa mengalami sesuatu yang baik. Kalau tidak dibenarkan, nasib buruk masih tetap menguasai hidup Anda dan hidup saya. Puji Tuhan. Tuhan izinkan saya mengalami itu semuanya ya, sampai hari ini. Dan saya berharap
yang Rasul Paulus katakan ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan mengenal kuasa kebangkitannya. Oke, kita baru sampai kepada Yesus yang bisa ditangkap sekarang. Yesus bisa ditangkap. Nah, saya ingat cerita sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, orang-orang di Nazaret pernah tersinggung dengan pengajaran Yesus, dan mereka sepakat untuk mendorong Yesus masuk ke jurang. Anda harus tahu kota Nazaret itu di atas bukit, ya, dan bukitnya cukup terjal. Waktu itu sambil Yesus ngomong, orang banyak ini digerakkan untuk mendorong Yesus sampai ke pinggir jurang. Ya, pelan-pelan, ya, didorong pelan-pelan. Yesus terus mengajar sampai di pinggir jurang. Apa yang terjadi? Yesus bisa menghilang di antara mereka. Mereka nggak ada yang lihat, Yesus nggak ada. Jadi semua orang yang berniat busuk tadi, nggak ada Yesus. Loh, kemana? Ternyata Yesus sudah ada di tempat lain. Belum waktunya. Oke? Saya berharap Anda mulai nangkep ini. Yesus baru bisa ditangkap tatkala Yesus menyerahkan diri. Kemudian Yesus ditangkap, diikat, dibawa ke Kayafas, imam besar pada waktu itu. Dan Yesus dipenjarakan 1 malam di situ, di bawah rumah Kayafas. Yang pernah ke Holy Land, Anda tahu tempat itu. Kemudian Yesus mulai dianiaya, ya, ditampar macam-macam. Kemudian dibawa ke pemerintahan, karena imam besar tidak mempunyai kuasa untuk membunuh. Dan imam besar mulai membuat opini supaya Yesus ini dibunuh, ya. Maka yang punya kuasa untuk membunuh Yesus hanya pemerintah. Masalahnya adalah Yesus ini, siapa yang bisa memutuskannya? Pontius Pilatus kah atau Herodes kah? Ya. Nah, cerita tentang Herodes, bapak dari Herodes yang zaman Yesus, dia pernah mau membunuh Yesus, tapi Yesus sudah diungsikan ke Mesir. Dan bapak Herodes yang kali itu memimpin di Galilea, dia nggak ngerti cerita ini, atau mungkin dia nggak mau mengingat-ingat lagi. Dan bapaknya telah membunuh bayi-bayi di bawah umur 2 tahun di sekitar Bethlehem. Ya. Nah, sekarang Yesus diungsikan dan Yesus akhirnya kembali. Setelah Yesus ditangkap, kemudian siapa ini yang mau memutuskan mati ini? Apakah Pontius Pilatus? Apakah Herodes? Pontius Pilatus pada waktu itu, firman mencatat, tidak bersahabat dengan Herodes. Tetapi gara-gara dengan Herodes, gara-gara dengan peristiwa Yesus, maka mereka berkomunikasi kembali. Kemudian Pilatus ngirim ke Herodes, dan Herodes mengembalikan lagi ke Pilatus. Akhirnya, singkat cerita, maka Pilatus membuat keputusan untuk menyiksanya dan setelah itu melepaskannya. Apa yang terjadi? Yesus mulai disiksa, disuruh pakai mahkota dari duri. Kemudian mahkota itu dipukul dan duri masuk ke kepalanya. Kenapa bisa? Karena Yesus sudah melepaskan kuasa yang dia terima melalui roh tadi, ya. Maka Yesus bisa dianiaya, dan akhirnya rakyat meminta supaya Yesus disalibkan. Apa yang terjadi? Pilatus tidak bisa berbuat macam-macam karena dia ditekan. Kalau
Pilatus tidak mau menghukum Yesus dengan hukuman salib, dikatakan bahwa Pilatus, saya tadi menyebut Paulus Pilatus, Pontius Pilatus bukan sahabat kaisar, dikatakan begitu. Jadi penekanan pemerintah itu sudah ada sejak zaman dulu, bukan zaman hari ini. Oke, kembali lagi, dan akhirnya diputuskan disalibkan. Kalau Yesus masih tidak melepaskan kekuasaannya, paku di tangan itu akan selalu lepas, tidak pernah bisa. Kemudian Yesus disalibkan. Kembali kepada ayat 10, saya baca ulang. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, bangkit berarti Yesus harus mati dulu. Kok bisa mati? Itu pertanyaan banyak orang. Kok bisa mati? Saya selalu katakan, ingat peristiwa di Taman Getsemani. Kalau Yesus tidak melepaskan kuasa ilahinya tadi, dia nggak bisa dipaku. Justru dia melepaskan. Dan itulah yang terjadi. Maka Yesus bisa disalib dan bisa mati. Nggak lucu kalau Allah bisa mati, Tuhan bisa mati. Nggak lucu. Kekal, memang dia kekal. Bagaimana bisa mati? Saya harap inilah dalam rangka mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Yesus harus mati. Kenapa? Dia menggantikan Anda dan menggantikan saya. Kita yang melakukan kejahatan, tapi Dia yang dihukum. Bayangkan, apa artinya ini? Karena semua dosa seluruh manusia di muka bumi ini sudah ditanggung oleh Dia. Ditanggung oleh Dia. Jadi tatkala kita melakukan dosa-dosa dan salah-salah, itu harus ada hukumannya. Hukumannya sudah ditanggung dan diterima oleh Yesus. Akibat itu pun juga sudah ditanggung oleh Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa masih banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus yang masih mengalami penderitaannya? Padahal sudah diambil dan sudah ditanggung oleh Yesus. Bagaimana itu? Banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang tidak ngerti. Maka Yesus berkata, barang siapa percaya kepada Dia, termasuk kematiannya, kebangkitannya, kita akan menerima hidup yang kekal. Hidupnya Yesus itu. Justru Yesus yang memiliki hidup yang kekal, sekarang kepemilikan itu dilepas. Supaya Dia bisa menanggung penderitaan yang harusnya Anda dan saya tanggung. Apa ini artinya? Yesus sudah menanggung semua penderitaan umat yang percaya kepada Dia. Umat yang telah ditebusnya, semua ditanggung. Penderitaan kita ditanggung, kegagalan kita sudah ditanggung. Bahkan kemiskinan kita juga sudah ditanggung. Pertanyaannya yang berikut adalah, kenapa kita masih menanggung itu kegagalan? Kenapa kita masih menanggung itu kemiskinan? Saya berharap setelah Anda mendengar uraian ini, Anda mulai berpikir kembali. Kalau Yesus sudah nanggung, mengapa Anda masih harus menanggung? Berarti korbannya Yesus belum cukup. Yesus bilang sudah selesai, sudah dibayar lunas, tapi kenapa Anda nanggung? Kenapa saya juga nanggung? Itu dulu. Dulu, sejak tahun 78, bulan September,
kondisi saya berubah. Sejak saya mengerti rahasia ini, saya berharap Anda mulai memahami apa yang saya sampaikan. Yesus sudah menanggung semuanya. Kalau saya perumpamakan Anda utang 100 juta, Yesus datang bayar 100 juta. Dan pada waktu Anda utang 100 juta, ada tulisan bahwa kalau Anda tidak membayar, maka rumahmu diambil, anak-anakmu diambil, istrimu diambil untuk melunasi itu. Sementara Yesus datang membayarkannya, dan kamu masih menanggung penderitaan itu. Ada yang tidak benar. Kalau Anda mengalami itu, ada yang tidak benar. Ketidakbenaran dimulai dari pikiran kita. Saya berharap Anda mulai ngerti ini, rahasia ini. Maka Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya. Kita belum sampai kepada kuasa kebangkitan. Kita masih mengenal Dia, ya. Akhirnya Yesus disalibkan, mati di atas kayu salib. Ya. Kemudian Yesus diturunkan, kemudian diprosesi, proses penguburan, dikasih kuburnya seorang yang bernama Yusuf Arimatea. Firman mencatat bahwa dia adalah termasuk orang kaya di Yerusalem. Kalau Anda pernah ke Yerusalem, Anda tahu itu Garden Tomb, ya. Itu adalah taman yang dipakai untuk menanam anggur, dan ada tempat pemerasannya anggur ada di situ, dan di situ ada gua. Ya. Itu sebetulnya kuburan pribadinya Yusuf Arimatea, tapi diserahkan kepada Yesus, dan Yesus pakai itu. Hari yang ketiga, Jumat sore jam 3, Yesus mengembuskan napas. Ya, ingat perubahan hari orang Yahudi di sore hari. Jumat sore. Kemudian Sabtu penuh, dari Jumat sore sampai Sabtu sore itu Sabat, penuh. Kemudian Sabtu sore setelah jam 6 itu masuk hari Minggu. Nah, Minggu jam 2 atau jam 3 subuh, masih gelap, Yesus sudah bangkit. Dia tidak berlama-lama di dalam kubur. Saya pernah menghitung dalam bentuk jam, kira-kira cuma 36 jam dia mengalami maut. Maut itu sudah diambil dan sudah ditanggung oleh Yesus. Kalau sudah ditanggung, mautku sudah ditanggung oleh Yesus. Pertanyaannya, kenapa kita masih menanggungnya? Masalahnya adalah salah mengerti dari kita. Kita anggap bahwa semua janji itu otomatis. Oke, sekali lagi saya punya harapan besar. Setelah ini Anda mulai paham dan mengerti. Kemudian Yesus bangkit. Apa artinya Yesus bangkit? Dia sudah menang terhadap kematian. Yesus sudah menang terhadap maut. Yesus sudah menang terhadap kegagalan. Yesus sudah menang terhadap kemiskinan. How about you? Bagaimana Anda sekarang? Saya berharap mulai terbukalah pemikiran Anda. Cuman respon kitalah yang harus kita rubah. Ya. Paling-paling kita cuman amin, boleh, tapi enggak bermanfaat. Ya. Kalau Anda mempercayainya, Anda mulai ngomong sama dia, terima kasih Tuhan, maut yang harusnya menguasai aku sudah kau ambil. Berarti enggak boleh ada maut lagi. Kegagalan yang menguasai aku sudah kau ambil. Kegagalan, stop sampai di sini, enggak boleh berlanjut. Itulah respon yang benar yang harus kita kerjakan. Oke, saya lanjut lagi. Dan mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Yesus ini terkait dengan pengertian baptisan.
Waktu kita dibaptis, kita mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus. Kemudian waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Kebangkitan Yesus dikatakan oleh kitab Roma pasal 8 berkata bahwa Roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, berarti roh itu kembali lagi. Yang tadi sudah diserahkan oleh Yesus, sekarang kembali lagi. Roh yang sama membangkitkan Yesus. Kenapa? Tatkala roh Tuhan ada di dalam Yesus, maka kematian tidak bisa menguasainya. Tidak bisa. Karena Tuhan itu kekal, tidak bisa mati. Jadi tatkala roh Tuhan itu masuk kembali, dia bangkit. Begitu juga Anda dan saya, tatkala kita selesai dibaptis, roh yang sama ada di dalam diri kita. Roma 8 ayat yang ke-11. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang ada di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Ya Pak, tapi saya masih bisa mati. Tuhan berkata, bukan mati, tidur. Kenapa? Nanti pada waktunya Anda dan saya akan dibangkitkan kembali. Oke, saya tidak ajak Anda untuk diskusi ke situ. Saya katakan begini, Yesus yang bangkit karena roh Tuhan. Sekarang saya ikut bangkit setelah baptisan karena roh yang sama. Dan roh yang sama itu mempunyai tugas untuk membuat saya dan Anda, tubuhmu yang fana ini diperbaharui. Oke? Oleh roh yang sama. Nah, inilah yang disebut di sini dan mengenal kuasa kebangkitannya. Kebangkitan Yesus, Anda dan saya ikut di situ. Dan roh yang sama ada dalam hidupmu dan ada dalam hidupku. Artinya bahwa Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit, yang membangkitkan roh Tuhan. Sekarang roh Tuhan yang ada di dalam hidupmu, itulah yang memberikan sesuatu yang positif di dalam hidupmu. Mulai sekarang, Anda boleh ngomong kepada setiap persoalan yang datang dalam hidupmu. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang ada di dalam saya. Dia menghidupkan tubuhku yang mudah dikuasai masalah. Sekarang, dengan roh yang sama membuat masalah itu selesai. Roh yang sama membuat jalan keluar terhadap persoalan-persoalanku. Lanjut lagi, dikatakan dan mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Mengenal persekutuan di dalam penderitaannya. Yesus sudah menderita di depan Pontius Pilatus. Yesus sudah menderita di kayu salib. Kita harus mengenal ini, penderitaan Yesus ini. Oh, haleluya. Kita harus mengenal itu. Maksudnya apa? Yesus mati untuk Anda dan untuk saya. Yesus dicambuk untuk Anda dan untuk saya. Ini yang harus kita kenal. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Apa artinya? Semua penyakit kankermu sudah diambil oleh Yesus. Penyakit sesak napas karena COVID-19 sudah diambil oleh Yesus. Sakit matamu sudah diambil oleh Yesus. Sakit jantungmu sudah diambil oleh Yesus. Gagal ginjalmu juga sudah diambil oleh Yesus. Pankreasmu yang tidak bekerja secara maksimal menyebabkan kamu diabetes, itu pun sudah diambil oleh Yesus. Masalahnya adalah apa respon kita? Ya, percaya betul, itu harus. Tetapi Yakobus berkata, tatkala kita percaya, tatkala kita punya iman, kita diam saja, imanmu tidak bisa menolong dirimu. Jadi supaya iman itu bisa menolong, bagaimana?
memiliki tindakan iman. Dan tindakan iman adalah memperkatakan, mengakui apa yang Yesus sudah kerjakan untuk dirimu dan diriku. Ya. Nah, mengenal persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Anda dan saya menjadi serupa dengan kematiannya yang nanti akan bangkit. Oh, haleluya. Ya. Atau bagaimana kalau Anda sedang menghadapi penyakit dan kesulitan? Katakan apa yang Yesus sudah katakan. Katakan, Tuhan, oleh bilur-Mu aku sudah sembuh. Sakit ginjal tidak boleh ada lagi, sudah diambil oleh Yesus. Ada satu ayat yang perlu saya ambil di sini, di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9. Pegang ayat ini sebagai pegangan Anda. Firman Tuhan berkata begini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita sekarang, kapan itu sekarang? Waktu Anda mendengar berita ini untuk pertama kali. Sekarang itu. Ya. Kalau Anda sudah mendengar bulan kemarin, ya bulan kemarin itu. Kalau Anda sudah mendengar 10 tahun yang lalu, ya 10 tahun yang lalu itu. Telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi darah Yesus ini salah satunya berfungsi membenarkan Anda semuanya ini. Anda mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuhmu sakit-sakitan, firman Tuhan berkata, sakit apa? Jantung. Katakan, Tuhan, aku menerima darah-Mu untuk membenarkan jantungku ini. Kalau Anda punya masalah dengan paru-paru sesek, ya, Tuhan, aku minta darah-Mu, mengambil darah-Mu, aku taruh di paru-paru kiri dan kanan ini. Paru-paru ini sudah dibikin benar, tidak boleh ada flek lagi. Itulah respon orang yang beriman. Kalau Anda punya masalah dengan ginjal, Tuhan, aku taruh darahku pada ginjalku, kedua ginjalku. Dan firman-Mu berkata, kedua ginjal ini sudah dibuat benar, maka tidak boleh ada gagal ginjal. Oh, bagaimana dengan prostat? Sama. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku taruh di prostatku. Dan prostat ini sudah dibuat benar. Dan firman Tuhan berjanji, pembenaran sudah dilakukan. Maka aku harus bebas. Ya. Nah, prakteklah. Pak, saya kesehatan oke, tapi rumah tangga saya kacau. Ambil foto, tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, ini foto keluargaku. Aku minta darah Yesus, aku taruh atas foto keluarga ini. Keluarga ini diikat dengan kasihnya Tuhan dan sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka roh jahat gak boleh mengganggu. Kalau Anda punya bisnis, hal yang sama bisa Anda kerjakan. Minta darah Yesus untuk membenarkan bisnis Anda. Ya. Saya lanjutkan bacaan tadi, belum selesai. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Kita pasti, bukan mudah-mudahan, pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Murka Tuhan sering digambarkan mengalami kondisi buruk, kesehatan buruk, nasib buruk, kehidupan buruk, ya, selalu dikaitkan dengan itu. Nah, kalau Anda percaya, praktekkan iman ini. Ya. Nah, mempraktekkan iman ini seperti tadi yang saya katakan, yang ku kehendaki mengenal Dia dan mengenal. Kita baca lagi yuk, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Haleluya.
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, Yesus, dalam kematiannya. Yesus telah mati, tidak mati selamanya. Cuma 36 jam bangkit kembali. Anda mungkin sudah terpuruk bertahun-tahun. Saya berharap berita yang saya sampaikan kepada Anda hari ini akan membangkitkan imanmu. Yesus cuma 36 jam dikuasai oleh penderitaan itu. Maka Anda harus sama. Kalau Anda punya iman, ayo bangkit. Tapi kalau Anda percaya, jangan anggap ini otomatis. Kalau Anda percaya, ayo respon yang positif, merespon apa yang Tuhan janjikan. Dan berita ini ada melalui YouTube, jadi Anda bisa ulang-ulang untuk mendengarkannya. Saya berharap peristiwa yang saya alami sejak tahun sebelum 78, begitu masuk ke dalam 78 bulan September, saya mendapatkan kebenaran-kebenaran Tuhan, dan hidup saya mulai berubah sampai hari ini. Ya, saya berharap Anda yang mendengar kebenaran saat ini, Anda mulai bangkit. Yuk bangkit. Percayalah bahwa Yesus yang pernah datang 2000 tahun yang lalu adalah Yesus yang sama. Yang sama yang hari ini Anda kenal. Maka mengenali Yesus ini penting. Pengenalan secara teori dapat, baca dari firman dapat, oke. Sekarang kita harus mengalami secara real. Iman itu real. Pengalaman iman itu real. Mari kita alami. Tidak terlampau sulit. Yang dibutuhkan hanya kamu percaya dan nampakkan percayamu. Menampakkan percaya itu gimana toh? Kalau Anda lagi sebagai orang baru di antara beberapa orang, ada 5 atau 10, Anda diharuskan memperkenalkan. Maka Anda berkata, nama saya ini, saya sudah punya istri, anak saya sekian, yang gede umur sekian, yang kecil sekian. Saya datang ke kota ini, saya berterima kasih disambut oleh teman-teman, ya. Paling itu. Paling ditambah lagi, oh saya tinggal di jalan ini, ya. Rumah saya jalan ini nomor sekian. Tapi setelah Anda diam, tidak ada orang yang tahu Anda punya iman seperti apa. Tetapi tatkala Anda mulai ngomong mengenai imanmu, Anda nanti diberi kesempatan bersaksi mengenai imanmu. Kenapa Anda harus pindah? Ya, Anda ceritakan apa yang menjadi iman Anda. Dan orang-orang yang mendengar berkata, wow, kita mendapatkan anggota baru yang punya iman yang luar biasa. Dengan kata lain, iman itu akan nampak melalui perkataan Anda. Ayo katakan, apa yang menjadi imanmu? Saya berharap jangan sampai ada yang miss. Jangan sampai ada orang yang gak ngerti. Ayo, Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia. Oh haleluya. Dan kuasa kebangkitannya, dan mengenal persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku sama dengan Yesus. Ya, ini yang menarik ini kalimat terakhir. Di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Apa ini mengenal Yesus dalam kematiannya? Paling tidak, yang paling gampang ditangkap, Yesus di dalam kubur hanya 36 jam. Paling tidak ini. Jadi penderitaanmu gak boleh lama-lama. 36 jam saja. Tapi Anda harus mempunyai respon yang benar, ya. Anda harus punya respon yang benar.
Respon yang benar adalah mengakui. Tapi 36 jam ini jangan dipakai patokan sebagai benar-benar 36. Artinya sangat singkat. Tidak boleh lama-lama. Tadi saya saksikan bahwa sejak 1978 saya mendapatkan kebenaran ini dan saya mempraktekannya. Tahun 1980, 1,5 tahun kemudian, nasib saya berubah dan saya bisa beli rumah. Ya, bisa beli rumah. Itu luar biasa. Ya, singkat. Dibilang 1,5 tahun itu lama, enggak, singkat. Ya. Umur saya 70. Kalau saya melihat anak-anak kecil umur berapa, saya masih ingat lagi. Itu kelihatannya belum lama. Saya masih bermain-main seperti dia. Ya. Oke, saya berharap firman ini akan menggairahkan kembali imanmu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari tutup Alkitabmu, saya akan berdoa untuk Anda. Terima kasih Tuhan, aku sudah menyampaikan bagaimana mengenal Engkau secara real. Bukan hanya teori, tetapi pengalaman iman bersama dengan Engkau. Tuhan, demi nama Yesus, biarlah firman yang aku sampaikan ini untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka ngerti bahwa penderitaan yang mereka alami tidak boleh lama-lama. Engkau ada di kubur hanya 36 jam. Berarti tidak lama Tuhan. Begitu juga sekarang mereka. Dan aku berdoa setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami bimbing dimanapun mereka berada, tatkala mendengar berita ini, imannya bangkit. Engkau yang mengalami dikuasai oleh penyakit, bangkitlah imanmu. Ambil darah Yesus, oleskan atas tubuhmu yang kurang sehat, sambil memperkatakan, Tuhan, aku taruh darah Yesus atas bagian tubuhku yang belum beres ini. Dan Engkau berjanji, aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan ini. Pegang ini janji. Tatkala bisnismu kurang baik, nasibmu kurang baik, oleskan pada tubuhmu, oleskan pada tanganmu, dan katakan, Tuhan, tanganku ini ada darah-Mu, mengerjakan apa saja berhasil dan sukses, tidak boleh ada yang gagal lagi. Aku sudah sama seperti Engkau dalam kematian, tidak boleh lama-lama dikuasai oleh masalah. Tuhan, meteraikan apa yang sudah aku sampaikan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Aku bawa kepadamu roti dan anggur ini. Berkati roti dan anggur ini. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, sehubungan dengan firman-Mu, maka kami mau mendeklarasikan apa yang menjadi iman kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, yang penuh dengan bilur-bilur. Firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus, sampai membentuk bilur-bilur. Hal-hal yang membuat aku gagal, hal-hal yang membuat aku tidak dihargai orang, hal-hal yang membuat aku dikuasai jalan buntu, semuanya itu sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh-Mu Tuhan yang penuh dengan bilur itu. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah-Mu, Engkau menyucikan kami dengan darah-Mu, Engkau memperdamaikan kami dengan darah-Mu, dan Engkau membenarkan kami dengan darah-Mu. Kami terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu, dan Engkau berjanji Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Dan Engkau berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kerugian, tidak ada kemiskinan. Tuhan, kami terima, kami percaya, inilah iman kami. Posisi kami sekarang, kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Tuhan, kami percaya dan kami terima janji firman-Mu itu. Sekarang Tuhan, sesuai dengan Roma 5 ayat 9, aku mengambil darah Yesus, aku taruh pada tubuhku, dan aku katakan, seluruh tubuhku ada darah-Mu, darah Yesus. Aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan, dari penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan, ini adalah iman kami. Sekarang Tuhan, kami mau lanjut berdoa syafaat untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di Melbourne, yang ada di Brisbane, ada yang Sydney, yang ada koneksi dengan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di Bandung, di Citra Raya Cikupa, jemaat-jemaat yang ikut pemahaman Alkitab dari Senin sampai Sabtu. Tuhanku, peliharalah mereka yang dengan setia terus mengikuti pengajaran-pengajaran ini, dan biarlah mereka boleh mengalami janji-janji Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-jemaat yang belum bergabung. Kami pun juga berdoa yang melihat YouTube. Tuhanku, biarlah pewahyuan, hikmat dan pengertian turun atas mereka, dan mereka ngerti rahasia firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah firman yang kami sampaikan ini merupakan jawaban atas mereka. Terima kasih Tuhan, mereka yang sedang mencari kerja. Tuhan, ada darah Yesus yang sudah membenarkannya di dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat mendapatkan jalan keluar. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah memberikan jalan keluar setahap demi setahap untuk urusan COVID-19, supaya jalan keluar ini dapat diterima oleh setiap kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, termasuk pemimpin-pemimpin menteri-menteri yang baru. Tuhan, mereka sedang bergabung, dan biarlah mereka dapat seperti seorang pelari yang menerima tongkat estafet dan menyelesaikannya dengan baik. Roh yang takut akan Tuhan, roh kejujuran ada pada mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menko, dan para menteri juga pejabat tinggi yang
setara dengan para menteri, kami berdoa. Darah Yesus ada pada mereka, tulah-tulah tidak boleh menguasai mereka, dan biarlah mereka bekerja dengan tujuan yang jelas, yaitu menyelesaikan mandat yang telah Tuhan berikan dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dan mereka diproteksi dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, damai dan sejahtera ada pada setiap para pemimpin bangsa. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku minta darah Yesus. Aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat dan aku katakan, mulai hari ini ke depan, darah Yesus di kedua tanganmu adalah tanda bahwa engkau milik Yesus, dan apa saja yang kau kerjakan itu berhasil dan sukses. Tidak ada yang gagal lagi. Demi nama Yesus, damai, sejahtera, dan sukacita yang dari surga, agape-nya Tuhan ada pada hidupmu, mulai hari ini sampai selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Biar segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Segala hormat, pujian, hanya bagi Yesus. Kuasa dan kemuliaan, hanyalah bagi Yesus. Segala Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Ini momen Natal, momen yang luar biasa untuk kita bersaksi mewartakan bahwa Yesuslah Raja. Dia jalan keselamatan, Dia kebenaran dan kehidupan. Mari kita mau memuji Tuhan. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Kita memuji Dia bersorak-sorai. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, firman Tuhan berkata, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi nyatakan, aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Itulah firman Tuhan. Aku percaya, amin. Yang jadi manusia, namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan, haleluya. Haleluya. Amin. Dialah juru selamat kita.
katakan Glory, haleluya. Di dalam namanya ada kesamaan. sekali lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bersuka cita